Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Tuhan bikin Anda rambut keriting. Dan Tuhan membebaskan, harap kok rebonding monggo, harap orang muna. Hak rebonding itu ada pada manusia, demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu suatu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam, kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis wong kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggaweanku kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis. Ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang itu saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-useki rambutnya. Nah, deh. Ono meneh. Terus ada lagi, pokoknya aku diusap gitu. Sampai misal terus dia gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Wah, gitu. Wah, mau turun gitu. Udah pergi. Gitu. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono mana yang diketak ini. Apa iki? Ketak cak. Dia. Jelas aku. Loh, apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka. Dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan. Saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan. Kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul. Sampai sing iso sampean. Lha apa ono uang sampai tekan. Ono saiki Mas bertambah modusnya. Salaman cek terus ini. Apa piye? Itu nih. Itu nih. Aku gak angel-angel. Ngono ae kok repot. Tak idoni ngono. Tuh, ono meneh sing wis pokoke tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang, Cak, iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya iki, Pak. Ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah kuwi aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus, Cak, tolong Cak, anak saya diusap, didoakan gitu. Wis ngene ngono piye meneh. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak.
di pengajian saya Bu, tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur ra masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Laki perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Lah enak tak Bu? Lah enak tuh. Nah iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak. Sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu almarhum, karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot, maca Yasin ping 300 modar apa piye, Yasin pisan urung kelakon kok ping 323 ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo, gue burung karena iso maca Quran Yasin ping 333 muter piye apa meneh Al-Waqiah ya to, wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh, anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang. Tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono Mas, lho tenan. Madura iki, cara Madura iki. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak, kok dagangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem bae. Yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ana wong khusyuk iki jane ora ana, Mas. Yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad dia sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang, ngetokke apa tawon, segala pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya wah Ali top tenan iki, ndak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali ndak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus dia tengah macam Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Nah jadi gue rasa lebay-lebay, wis ta, menungso iki biasa kabeh. Boleh saya
Pemain rebab Bu Dekan, pemain rebab itu sing itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Bukan kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Tadi wah tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari Jawa. Terus di interview, what is the key? Gitu. Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so deep, so apa, pokoknya sangat khusyuk. Gitu. Terus wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindane kedaten mriki. Sindannya harus sebelah kiri tadi. Dodol susune iki lho maksudnya. Bukti Janun ya. Ini satu lagi harus yang disampaikan pada para hadirin, paling tidak ini Janun. Yang pernah sakit tidak hanya Janun. Saya itu pernah diganjar kolik, kolik perut, kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat. Jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur, pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung jebul kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu itu. Belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya golek malaikat itu salah apa benar, Cak? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih, orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ning orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kekeh malaikat medok aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek orang utusane sing medok. Ya. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-Bapak sekalian, ini ponaan saya itu sedang sakit kanker, Mas Edot ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat, gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh? Ya. Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktifasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Orang ngerti neng ya karena dipaksa ya.
malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parani kuwi kabeh, dan aku nganggo cara universal. Kowe hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kowe. Tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya tidak merasa, aku tidak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki kanca-kancaku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani, ayo. Wani ngetokno aku tak tonyo tenan gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Ini serius sih. Pokoknya gue tak akan gak Cak Nun loh, terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka, dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jen banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah, cah Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu cah Kiai ngerti, wah anak buah Cak Nun meneh. Ngono kuwi terus ya wis, hilang, gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini, terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh siji meneh. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun ora rasa, aku ya sering nang Padang Bulan, ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior, dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Gitu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini kan. Jangan tidak lulus di sini gitu loh, Pak. Gitu loh. Nah, saya kira kita masih lama, Pak, bertugas outbound ini, Pak. Insya Allah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jibri, monggo. Terima kasih Cak Nun. Gini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Nun? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, yang gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir. Dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya pernah tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi
lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya tuh jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi, misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah, nek kok mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulen sak nek dadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulen sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya. Ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan, saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu tidak mikir, karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya, nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Ndak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi. Ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kuwi ora tahan lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora sak kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma itu orang dungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini, wah seroh, cari Gusti Allah. Wah seroh aku mah kuasa, ngono kan.
Dungo kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah, kuatkanlah iman kami gini buawan jaluk terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus. Minta terus, banyak sekali permintaan kamu gitu kan kalau kita berdoa. Terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjaluk kan gitu. Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa Anda bilang, saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang, tumben nggak minta. Terus, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya, itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari, hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari, betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Dad? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya.